Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi sesuatu yang haram, maka engkau akan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah. Pesan yang pertama ini menarik untuk kita kaji. Ternyata melalui hadis ini, hamba yang paling mulia di sisi Allah bukan yang banyak sholatnya. Hamba yang paling mulia di sisi Allah bukan yang rajin puasanya. Hamba yang paling mulia di sisi Allah bukan yang fasih bacaan Al-Qur'annya. Bukan juga yang banyak sedekah dan infaknya. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah sejauh mana kita mampu meninggalkan keharaman. Sekarang kami ingin bertanya kepada jamaah. Mana yang harus kita dahulukan? Antara mengerjakan perintah atau menjauhi larangan? Mengerjakan perintah atau menjauhi larangan? Kalau mengacu kepada hadis ini, tolak ukur kemuliaan kita di sisi Allah bukan mengerjakan perintah, tapi meninggalkan larangan. Bukan berarti hadis ini kemudian nggak apa-apa nggak sholat, yang penting baik, bukan. Nggak apa-apa nggak puasa, yang penting nggak berjudi, bukan. Nggak apa-apa nggak ke masjid, yang penting tidak riba, bukan. Pesan Rasulullah yang pertama ini bukan berarti tidak penting untuk mengerjakan perintah, penting. Tetapi pesan Rasulullah meninggalkan larangan itu menjadi jauh yang lebih penting, disebabkan mengerjakan perintah kepada Allah secara baik dan benar akan melahirkan kemampuan untuk bisa meninggalkan larangan dengan baik dan benar. Artinya apa jamaah? Banyak di antara kita yang rajin sholatnya tetapi begitu kotor hatinya. Yang banyak puasanya tapi tajam lisannya. Dalam ilmu agamanya tetapi buruk dalam pengamalannya. Fasih bacaan Al-Qur'annya tetapi begitu jelek tatapannya. Maka hadis ini meluruskan bahwa ketika setiap ibadah yang kita lakukan dan ternyata tidak sebanding antara mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, mengerjakan perintahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi maksiat tetap jalan. Maka sepakat para ulama, maksiat yang tetap terus dilakukan sementara ibadah terus dikerjakan, itu menjadi bukti ibadah kita belum lagi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa maksiat masih sulit untuk kita tinggalkan. Maka salah satu ciri bagaimana bisa kita tahu apakah sholat kita sempurna apa belum, puasa kita sempurna apa belum, baca Quran kita sempurna apa belum, tolak ukurnya adalah seberapa kita mampu untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena ada yang berjalannya bersamaan nih. Giliran sholat berjamaah, ya. Nanti jam 10, oh, kamu megang apa nanti malam? Pegang apa nih misalnya, pegang Jepang nih, kayaknya Jepang nih sekarang lagi bagus nih, berapa? 500.000. Padahal sholat tapi judi tetap jalan, menunjukkan kurang sempurnanya dalam sholat dan ada yang harus diperbaiki dalam sholatnya. Ada orang yang berpuasa, begitu maghrib dia berbuka puasa, tapi larut malamnya dia meneguk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mabuk dia padahal puasa. Bahkan ada ungkapan, sekarang jangan mabuk dulu lah, saya lagi puasa, entar nunggu buka. Padahal tetap haram. Bagaimana bisa orang yang melaksanakan perintah, tapi di saat yang bersamaan melanggar larangan? Maka dari puasa yang dia kerjakan, ada yang harus diperbaiki.
Misalnya orang bersedekah, yang seharusnya dengan sedekah yang dia lakukan semakin tawadhu, rendah hati ke hadapan manusia. Karena konsep sedekah adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Sementara banyak di antara kita bersedekah, tapi justru semakin tinggi kesombongan dan keangkuhannya. Merasa paling dermawan, merasa paling meringankan beban orang, merasa paling banyak berkontribusi, banyak menyumbang. Sehingga seringkali kecewa kalau tidak dilibatkan dalam rapat. Saya kan donatur. Kecil hati kalau tak dilibatkan dalam musyawarah. Infak saya kan paling banyak. Ini hal-hal yang mesti diluruskan. Bagaimana mungkin sedekah yang dia keluarkan justru melahirkan kesombongan yang ada di dalam hati dan perasaan. Maka ada yang perlu diperbaiki dari sedekahnya.